Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membaca beberapa komentar yang saya bahas di video sebelumnya, ada beberapa pertanyaan tentang prosedur mendapatkan buku nikah bagi orang yang pernah menikah siri atau sedang berada di posisi menjadi istri kedua. Nah, kali ini saya akan membahas tentang prosedur, langkah-langkah, dan hukumnya saat ini. Sebelum dilanjut, yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu ya. Dan jika Anda menyukainya, silahkan di-like dan di-share supaya channel ini terus berkembang. Sebagian masyarakat tidak dipungkiri banyak juga yang melakukan poligami, namun sebagian besar dilakukan dengan cara diam-diam, atau bisa disebut dengan nikah di bawah tangan alias menikah tanpa restu negara atau nikah siri. Hanya syarat sah secara agama saja yang dilakukan, alasan utamanya karena istri pertama tidak merestui. Daripada zina, nikah di bawah tangan yang diambil. Memang hukum perkawinan di Indonesia sendiri mengaku tentang berpoligami, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Dan jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pengajuan poligami bisa ditolak. Yang pertama, saya akan membahas persyaratan pengajuan poligami terlebih dahulu. Persyaratan umumnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk besarannya bisa Anda tanyakan kepada pihak pengadilan agama terdekat. Kemudian untuk persyaratan lainnya yaitu yang pertama surat gugatan atau permohonan bila ada. Yang kedua fotokopi surat nikah dengan istri pertama yang bermaterai 6.000. Kalau sekarang mungkin karena materai 6.000 sudah tidak dipakai, Anda bisa menggunakannya dengan materai 10.000. Kemudian yang ketiga, fotokopi KTP pemohon, yaitu istri pertama dan calon istri kedua. Masing-masing satu lembar folio, tidak boleh disatukan atau tidak boleh dipotong. Yang keempat, surat pernyataan berlaku adil dari pemohon atau dari laki-laki. Yang kelima, surat keterangan tidak keberatan di madu dari istri pertama dan calon istri kedua yang ditandatangani dengan materai 6.000 atau sekarang mungkin Anda bisa menggunakannya materai 10.000. Biasanya belangko disediakan di kantor pengadilan agama tempat Anda akan mengajukan. Kemudian yang keenam, surat keterangan gaji atau penghasilan dari perusahaan atau kantor atau kelurahan yang diketahui oleh camat setempat. Yang ketujuh, surat izin dari atasan, yaitu bagi PNS, TNI, atau Polri. Dan yang kedelapan, surat keterangan status calon istri kedua dari kelurahan. Nah itu ya, ada 8 berkas atau persyaratan yang harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian ada pertanyaan bagaimana jika tidak ada surat keterangan persetujuan dari istri pertama. Nah, saya akan bahas berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan contoh kasus yang sudah mendapatkan ketetapan hukum. Terlepas dari pro kontra, meski memperbolehkan, Undang-Undang Perkawinan memberikan syarat poligami yang sesungguhnya sulit untuk dipenuhi. Setelah syarat-syarat dipenuhi, tidak langsung serta-merta dikabulkan. Ada persidangan di pengadilan agama. Itu semua bergantung kepada majelisnya ya, dikabulkan apa tidak. Kalau untuk poligami, tinggal diajukan ke pengadilan agama di mana tempat kamu berdomisili. Dari beberapa persyaratan yang tadi saya sebutkan, itu ada semua di pengadilan agama. Persyaratan itu juga diambil dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Nah, jika persyaratan sudah terpenuhi, maka akan diadakan sidang. Nanti dari pihak istri pertama, calon istri yang kedua akan dihadirkan semuanya. Kemudian setelah di persidangan dan mendengarkan keterangan semua pihak, majelis hakim akan memberikan keputusan. Misalkan ada beberapa alasan mengapa seseorang mengajukan poligami. Baik itu dari pihak istri yang tidak bisa memberikan keturunan, contohnya, maka akan diminta bukti keterangan dari dokter atau beberapa alasan lainnya. Jadi tidak serta-merta semua dikabulkan dan hakim pasti akan mempertimbangkan itu. Kemudian, persyaratan poligami yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 dan 2. Nah, di dalam pasal 4 ayat 2 ini maksudnya, pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian di dalam pasal 5 ayat 2,
Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf A pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim. Walaupun syarat poligami sulit, poligami bisa dilakukan secara legal tanpa izin istri pertama. Hal tersebut bisa terjadi karena pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 5 Ayat 2 dikatakan surat persetujuan istri tidak diperlukan jika istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Nah, perasa tidak mungkin diminta persetujuan memungkinkan hakim mengabulkan permohonan poligami ketika istri pertama atau istri-istri sebelumnya tidak mau menandatangani surat keterangan atau surat kerelaan di madu. Dengan demikian, meskipun hukum memberi syarat yang ketat, kebijaksanaan hakim juga berperan dalam pemberian izin poligami. Di sini saya akan memberikan contoh kasus berdasarkan data, yaitu 80% permohonan poligami dikabulkan. Walaupun Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 4 memberikan syarat prakondisi poligami yang sulit, atau istri pertama tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri, dengan alasan istri sakit atau cacat, istri tidak bisa memberi keturunan, karena nyatanya sebagian besar permohonan poligami dikabulkan oleh pengadilan agama. Data ini dikutip dari hukumonline.com menurut data Kementerian Agama tahun 2004 dan tahun 2006, 80% dari total permohonan dikabulkan. Meskipun begitu, poligami tanpa izin istri pertama dan izin dari negara tetap bisa dilakukan dan tidak ada sanksinya. Tetapi dengan catatan, perkawinan Anda termasuk perkawinan di bawah tangan atau nikah siri. Itu saja informasi yang bisa saya bagikan, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.